Ekonomi makro. Introduce myself, nama Riris Cahyani NIM 23040300008 kelas Embes 2. Mari memahami tentang sejarah uang. Apa sih itu uang? Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa serta pembayaran utang. Uang berfungsi sebagai alat pertukaran yang sah dan digunakan untuk memudahkan transaksi ekonomi. Uang dapat berupa berbagai bentuk termasuk uang kertas, koin, dan juga elektrik. Apa sih fungsi uang? Yang pertama sebagai alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar untuk mempermudahkan transaksi. Uang memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli barang dan jasa tanpa harus melakukan barter yang seringkali tidak efisien. Kedua, satuan hitung. Uang menyediakan satuan pengukuran yang konsisten untuk menentukan harga barang dan jasa. Dengan demikian, uang membantu dalam membuat perbandingan nilai yang mudah dan jelas antara berbagai barang dan jasa. Ketiga, penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan tanpa mengalami penyusutan nilai yang signifikan. Keempat, ada alat pembayaran yang sah. Uang digunakan sebagai alat untuk melunasi utang dalam transaksi di masa depan. Kelima, alat penimbun kekayaan. Uang dapat digunakan sebagai sarana untuk menimbun kekayaan atau ditabung. Meskipun bukan fungsi utama, uang memungkinkan individu dan bisnis menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk yang mudah diakses dan dipindahkan. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Nah, ada beberapa jenis uang yang umum dikenal yaitu yang pertama ada uang kartal terbagi menjadi dua yaitu uang kertas dan uang logam. Kedua, uang giral terbagi juga menjadi dua yaitu cek dan giro. Ketiga, uang elektronik terbagi menjadi dua yaitu e-money dan cryptocurrency. Keempat, ada uang komoditas. Lima, uang fiat dan terakhir ada uang fidusia. Adapun bentuk awal uang ada barter. Sebelum uang digunakan, masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dan jasa secara langsung. Misalnya, seseorang menukar seekor kambing dengan sejumlah gandum. Kedua, barang komoditas. Beberapa barang yang memiliki nilai intrinsik mulai digunakan sebagai alat tukar. Contohnya termasuk garam, biji-bijian, ternak, dan kerang. Ketiga, logam mulia. Emas dan perak mulai digunakan sebagai uang karena nilainya yang tinggi dan kelangkaannya. Bukan logam ini sering dibentuk menjadi berbagai ukuran dan berat yang standar. Selanjutnya ada koin. Koin ini terbuat dari campuran emas dan perak dan memiliki cap yang menunjukkan nilai dan otoritas yang mengeluarkannya. Selanjutnya ada uang kertas yaitu awalnya merupakan kwitansi untuk menyimpan emas atau perak di bank. Selanjutnya ada cek dan surat kredit. Pada abad pertengahan di Eropa, para pedagang mulai menggunakan cek dan surat kredit sebagai cara untuk memindahkan uang tanpa membawa koin fisik yang berat dan berisiko dicuri. Terakhir ada uang digital. Dalam era modern, bentuk uang terus berkembang menjadi uang digital seperti kartu kredit atau debit dan mata uang kripto. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik tanpa uang fisik. Adapun perkembangan dari uang logam dan uang kertas. Yang pertama, uang logam. Uang logam pertama kali digunakan di Lydia, sekarang bagian dari Turki sekitar 600 sesudah Masehi. Uang logam Lydia terbuat dari elektrum, campuran alami emas dan perak. Perkembangan uang koin. Bangsa Yunani, Romawi, dan bangsa lain di dunia kuno mengembangkan penggunaan koin dari berbagai logam seperti emas, perak, dan tembaga. Koin ini biasanya memiliki nilai intrinsik berdasarkan logam yang terkandung di dalamnya. Perkembangan di abad pertengahan. Selama abad pertengahan, penggunaan koin terus berkembang di Eropa, Asia, dan Afrika. Banyak kerajaan dan kekaisaran mencetak koin dengan cap yang menunjukkan penguasa dan berkuasa dan untuk menjamin kemurnian logam. Standar emas. Adapun pada abad ke-19, banyak negara mengadopsi standar emas di mana nilai mata uang diukur berdasarkan sejumlah tertentu emas. Ini memberikan stabilitas nilai tetapi juga menghubungkan ekonomi secara ketat dan ketersediaan emas. Kedua, uang kertas. Awal penggunaan dinasti Tang, Cina, abad ke-7. Uang kertas pertama kali digunakan di Cina selama dinasti Tang, tetapi penggunaannya menjadi lebih luas selama dinasti Song. Ini digunakan sebagai pengganti koin logam untuk memudahkan perdagangan. Pengenalan di Timur Tengah dan Eropa. Uang kertas diperkenalkan ke Timur Tengah oleh perdagangan dan penjelajah seperti Marco Polo yang membawa gagasan tersebut kembali ke Eropa. Penggunaan uang kertas di Eropa mulai menyebar pada abad ke-17. Pengembangan modern bank di Eropa mulai menerbitkan uang kertas yang dijamin oleh cadangan logam mulia. Bank of England didirikan pada 1694 adalah salah satu yang pertama menerbitkan uang kertas yang dapat ditukar dengan emas atau perak. Uang kertas modern umumnya adalah uang fiat yang nilainya ditentukan oleh pemerintah yang menerbitkannya dan tidak didukung oleh cadangan fisik. Nilai uang fiat bergantung pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, ada pantun dari saya, masa kuat jangan berserakan.
tambah selada dari negeri Papua. Sederet fakta telah kami sajikan. Semoga berguna buat hadirin semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.